Ya, sembari kita menunggu teman-teman yang baru masuk, saya akan memberikan data kembali. Oke. Oke. Baik, teman-teman yang baru masuk, dimohon untuk memute dan mematikan video kalian masing-masing ya. Terima kasih. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan dari narasumber ketiga, yaitu Kak Kevin Lineria. Baik, marilah kita lihat apakah Kak Kevin sudah masuk ke grup ini. Sudah. Halo. Oke. Halo, apa kabar Kak? Iya, baik. Senang sekali bisa bergabung dan bisa sharing sama teman-teman yang sudah hadir di sini. Pokoknya nanti di sini kita semua bisa saling sharing karena tadi dilihat banyak juga teman-teman yang sesama pekerja I.O. juga ada, lalu juga ada teman-teman yang bahkan ini yang selalu jadi mentor saya juga ada gabung di sini. Wah, jadi ini kehormatan juga bisa ngobrol. Jadi nanti mungkin buat teman-teman yang lain yang memang ingin memberikan pengalamannya juga bisa banget karena di sini kita sifatnya adalah saling berbagi ya. Oke, karena di sini saya akan sharing tentang pengalaman saya dalam bidang event organizer atau dalam bidang event gitu ya. Jadi, pada awalnya memang saya itu pas lagi SMP, dari mulai SMP ya saya ingat, itu sudah sering ikut, organisasi khususnya kayak OSIS, lalu juga pas SMA juga saya ikut OSIS dan juga berbagai kepanitiaan-kepanitiaan dan karena itu pun saya melihat passion saya kayaknya adalah menjadi orang yang ada di balik layar. Karena ketika ngelihat orang lain, seneng, ngelihat orang lain bahagia sama acara yang kita selenggarain tuh kayaknya tuh sesuatu yang tidak ternilai banget sih harganya. Jadi pas kuliah akhirnya saya memutuskan untuk, bergabung atau memilih jurusan komunikasi di UI. Peminatannya pun itu saya memilih public relations gitu, karena di public relations saya juga bisa belajar lebih jauh tentang bagaimana penyelenggaraan sebuah event gitu, dan salah satunya kan tools dari PR itu adalah event gitu ya. Nah, untuk itu saya juga di situ belajar mendalami secara teoritis dan kebetulan waktu itu bersama keluarga mencoba-coba untuk mendirikan sebuah perusahaan gitu, perusahaan dari event organizer. Nah, kebetulan karena di Indonesia ini mungkin I.O. itu sebenarnya udah banyak banget ya, udah wah kalau dihitung di Jakarta sendiri tuh udah bisa ratusan I.O. baik yang kecil, menengah ataupun yang besar. Nah, akhirnya kita mikir nih waktu itu, kita brainstorming, saya bersama tim, kita mau bikin I.O.-nya itu yang bergerak di bidang apa gitu. Dan kebetulan saya melihat karena saya memang tertarik memang ke bidang kesenian tradisional, kebudayaan, pariwisata, akhirnya saya mencoba membuat sebuah ide untuk I.O. kita ini fokusnya ke bidang itu aja yuk, ke bidang kesenian, kebudayaan, pariwisata yang mungkin belum banyak. Karena kalau I.O. yang kita lakukan research itu kebanyakan mereka-mereka yang sudah bergeraknya itu di bidang kayak misalnya pensi atau konser, kayak mungkin promotor-promotor, itu kan udah banyak banget gitu ya. Ya kita mikir kalau nggak kita lebih bagus dari mereka, ya kita harus bikin suatu pembeda atau diferensiasi. Akhirnya kita memutuskan untuk berfokus pada bidang-bidang yang seperti itu, yaitu di bidang kebudayaan, kesenian, pariwisata. Nah, karena kalau kita lihat belum banyak nih event-event yang membuat suatu event di bidang tersebut. Halo?
tantangannya. Nah, kebetulan waktu itu saya bersama ibu saya juga, membuat I.O ini dan banyak hal yang harus diurus. Yang pertama tentunya teman-teman itu harus mengurus yang namanya legalitas. Itu penting banget. Kalau memang teman-teman yang masih bingung mau I.O-nya seperti apa, itu coba dipikirkan terlebih dahulu dan setelah itu harus punya yang namanya legalitas kalau memang mau masuk ke event-event yang besar. Jadi sebenarnya sebelum saya berlanjut, saya ingin memberitahukan dulu ada dua, yaitu event creator atau event organizer. Kalau event creator itu mereka yang punya event sendiri. Kalau misalnya teman-teman suka lihat ada event-event di JCC, Jakarta Convention Center, kita sebut aja misalnya kayak International Indonesia Motor Show, yang terkenal banget itu Gekindo, atau Inacraft, itu event yang mereka dibuat sendiri oleh I.O yang paling besar di Indonesia, itu Diandra. Nah, ada lagi yang namanya event organizer. Mereka adalah event-event yang menghandle acara atau event dari klien. Jadi klien misalnya ada perusahaan X atau pemerintahan X itu pengen bikin event. Tentu mereka tidak punya sumber daya yang mumpuni atau mereka ingin dilemparkan ke pihak ketiga, yaitu kita, para I.O, yang akhirnya mengerjakan. Nah, itulah kita disebut sebagai event organizer. Nah, karena itulah dari tadi kita sudah memfokuskan bidangnya kemana, kita memutuskan untuk masuk ke kementerian-kementerian gitu. Kementerian apa aja itu adalah Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, atau yang sekarang namanya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, lalu ada juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan dari situlah mulai pelan-pelan kita bangun dan emang awalnya susah sekali. Karena untuk masuk ke dalam kementerian itu persyaratannya cukup banyak, tidak seperti kalau kita nge-handle event-event yang ada di swasta. Yang pertama tentunya legalitas, itu yang pasti. Kita harus punya akta. Tentunya untuk membangun legalitas itu kita harus mendirikan perusahaan, yaitu adalah bisa CV atau juga PT. Nah, untuk teman-teman bisa nanti di search di Google persyaratannya apa-apa aja untuk kalau membangun CV dan juga PT. Nah, setelah itu di situ ada banyak, nanti ada akta, ada surat izin usaha, lalu ada daftar usaha pariwisata. Kalau memang kita bergerak di bidang MICE itu ada meeting, incentive, convention, and exhibition. Nah, mungkin sambil saya berbicara, saya mau share tentang sedikit profil dari I.O yang pernah saya handle. Oke, ini disable oleh host. Boleh dibuka dulu oleh Julia? Ya. Iya, Kak. Ya, saya ambil lanjut aja ya. Nah, dari situ saya mulai mencoba masuk mengikuti lelang-lelang atau tender-tender dari mulai yang kecil-kecil dulu nih, dari mulai yang mungkin berapa ratus juta, lalu sehingga akhirnya sampai ke sini kita bisa menghandle paling besar itu sampai sekitar 7M untuk pagu atau budget dari pemerintahnya itu. Dan memang kita awalnya fokusnya ke kementerian karena memang di tempat situlah yang memang mereka sangat fokus ke bidang-bidang tersebut. Kalau ke swasta memang kita ada divisinya tersendiri yang memang merambah ke sana untuk handle-handle seperti gathering dan sebagainya, tapi di kementerian kita fokusnya ke situ, khususnya di 2 kementerian tadi saya sudah sebutkan. Ini coba saya share yang pernah dikerjakan oleh kami. Jadi ini adalah apa saja yang pernah kita handle. Salah satunya adalah event, kalau teman-teman tahu di tahun 2014 lalu, Pak Presiden SBY di masa jabatan terakhirnya mengadakan yang namanya Sale Raja Ampat atau Gelatari Nusantara. Di situ kita menjadi I.O yang menghandle. Jadi saya pergi ke Raja Ampat selama 1 bulan. Di situ kita berkolaborasi dengan 500 penari di Raja Ampat. Dan puncaknya di tanggal itu ada Pak Presiden juga, ada 15 kementerian datang ke sana. Dan itu menjadi sebuah bentuk apresiasi yang sangat baik sekali dan kehormatan juga bagi saya sebagai I.O dan juga anak muda. Dan satu lagi, untuk tim kami bisa kalau dilihat di bagian sini, ini adalah teman-teman saya sendiri sebenarnya di kampus. Jadi waktu itu memang saya belum bisa yang kayak mencari tenaga yang sangat profesional karena kita masih baru dan sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya punya channel, saya ajak teman-teman saya yang ada di kampus untuk, ayo yuk kita coba belajar untuk
handle event-event yang ada yang telah dihandle. Oh ya, untuk by the way nama IO kami itu adalah yang namanya MAM-IO atau Multi Arta Media Event Organizer, itu bisa lihat juga di Instagramnya. Nah, selain itu juga event-event lain yang pernah kita handle, kalau teman-teman suka lihat di Istana Negara pada saat 17 Agustus, ada anak-anak yang nyanyi tuh pakai baju daerah, itu ada lelangnya, ada tendernya. Itu mereka itu adalah anak-anak terpilih dari 34 provinsi yang diseleksi secara khusus oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk bernyanyi di Istana Negara. Dan mereka dikarantina dari mulai tanggal 1 Agustus hingga tanggal 18 Agustus. Dan di situ mereka kegiatannya banyak sekali, dari mulai pelatihan, lalu juga ada penampilan di gedung DPR pada saat pidato pertanggungjawaban Presiden, hingga upacara kemerdekaan. Seperti itu. Jadi tugas kami yang seperti itu. Jadi kalau bisa lihat nih ya, timnya ya anak-anak muda, teman-teman saya juga gitu. Jadi sebenarnya nggak ada batasan atau limit, kita kan masih muda, masih kecil, belum punya pengalaman, nggak juga. Karena kalau kita punya kemauan, pasti Tuhan akan nunjukin jalan, seperti itu. Nah, ini yang menurut saya juga pengalaman yang tak terlupakan bagi saya adalah ketika saya menghandle pameran internasional, yaitu ketika Indonesia menjadi guest of honor atau tamu kehormatan di Frankfurt Book Fair di tahun 2015. Jadi pada waktu itu Frankfurt Book Fair adalah pameran buku terbesar di dunia yang tiap tahunnya berganti-ganti tamu kehormatannya. Dan di setiap tahunnya tamu kehormatan tersebut bebas menunjukkan berbagai macam kesenian dan juga berbagai macam yang bisa dijual dari negaranya. Kebetulan saya menjadi salah satu IO-nya, karena ini besar sekali budgetnya, tidak mungkin dihandle oleh satu IO saja. Jadi saya kebagian menghandle IO untuk kesenian dan juga kebudayaan Indonesia waktu itu. Dan ini bisa dilihat saya bersama Pak Anies Baswedan yang waktu itu masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan. Dan di sini bisa dilihat di belakangnya, itu adalah bambu yang kita bawa dari Indonesia. Waktu itu sekitar 2.000 bambu kita bawa ke Jerman. Dan di situ kita bawa sekitar 5 seniman yang di sana mereka menampilkan karya-karyanya. Jadi kalau teman-teman nanti mau lihat video-videonya, event yang pernah kita handle, bisa lihat di YouTube channel kami di MAM-IO. Cari aja itu ya, MAM-EO. Di Instagramnya juga ada. Nah, salah satunya juga kita pernah menghandle International Folk Dance Festival. Ini diikuti oleh 13 negara dari Asia dan juga Eropa Timur. Waktu itu acaranya dilaksanakan di Monas. Waktu itu memang perjalanan itu sekitar 6 hari eventnya dilaksanakan. Dan waktu itu salah satu teman-teman saya, kebetulan ada yang gabung juga, ada Mas Bayu yang juga satu menjadi LO juga waktu itu, yang saya juga sering sharing sama dia. Dan di sini cukup seru karena kita belajar bagaimana menghandle berbagai macam orang dari berbagai jenis kebudayaan dari luar negeri untuk mengadakan event di Indonesia. Nah, ini yang kemarin kalau misalnya teman-teman datang ke Galeri Nasional Indonesia, waktu itu kita menampilkan pameran koleksi istana. Jadi istana di Indonesia kan ada 5 tuh. Nah, itu dipamerkan untuk umum di Galeri Nasional. Itu 2016 dan 2017. Waktu itu saya juga berkoordinasinya banyak banget, panjang lebar dengan Pas Pampres, dengan Mensesnek, dengan kementerian-kementerian yang lain yang hadir atau juga membantu pada saat event tersebut. Nah, jadi kebetulan kita memang fokusnya ke bidang ini, jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan sejauh ini. Kalau misalnya teman-teman nanti mau lihat lebih lanjut, bisa lihat di event kami. Jadi kita juga membuka untuk teman-teman yang mau belajar atau mau sharing, misalnya punya pengalaman atau menjadi tim dari bagian kami. Seperti itu. Mungkin itu aja dulu sementara ya, Julia. Ya, baik, terima kasih untuk pemaparannya, Kak Kevin. Benar-benar menginspirasi sekali. Jadi, Kakak tuh benar-benar ngajarin kita kalau jangan putus asa, tapi tetap aja keep on going sama apa passion Kakak, hobi Kakak. Sampai akhirnya Kakak bisa sukses, melanglang buana, eventnya sampai ke internasional. Keren banget sih, Kak. Kalau dibilang sukses mungkin tiap orang punya tolak ukur masing-masing ya, tapi bagi saya ketika saya bisa menghadirkan suatu acara dengan kemasan yang menarik dan juga membuat klien puas, tentunya itu juga satu kebahagiaan tersendiri sih. Itu mungkin ya arti sukses bagi saya juga, yang mungkin tiap orang bisa beda-beda gitu. Tapi kalau saya sih sekarang ini masih dalam tahap belajar sih.
masih banyak yang tentunya lebih sukses dan keren-keren IO-nya. Kalau saya mungkin di sini masih dibilang developing company gitu ya. Ya mungkin itu aja. Kalau mungkin ada Ya, yang mau saling sharing atau mau bertanya. baik. Nah, sebelum kita menuju ke sesi Q&A, aku mau kasih tahu nih sekali lagi buat teman-teman yang ingin bertanya, teman-teman bisa langsung aja chat di kolom chat dengan format yang Julia sudah kasih. Dan juga kalau teman-teman mau langsung live chat, nanya ke kita, kalian bisa kasih kode raise hand dan kalian bisa langsung interaksi sama kita dengan cara buka langsung videonya. Dan juga, Kak, dari ketiga speaker ini nih, pastinya kan kita being realistic aja ya, Kak, ya. Banyak banget tuh orang yang berkarir dan tujuannya itu untuk mencari uang. Tapi ada juga orang yang punya hobi, tapi ketika merealisasikan hobinya tersebut, penghasilannya tuh nggak banyak, Kak. Lalu gimana sih menurut tanggapan Kakak mengenai hal ini? Mungkin bisa dijawab dari Kak Andy. Oke, wow. Thank you, Julia. Pertanyaannya. Oke. Menurut saya itu memang wajar ya, karena kita hidup di dunia ini harus realistis. Apalagi kita memikirkan karir untuk kesejahteraan kita. Tapi menurutku ialah ketika kita determine tentang karir kita, itu ada proses yang namanya intersection point antara kesiapan dan kesempatan. Nah, artinya di sini, kesiapan seperti apa yang akan kita ambil atau kesempatan apa yang akan kita putuskan untuk menjadi pattern atau desain hidup kita. Sharing aja, teman-teman, background saya sebagai seorang teknik, waktu S1, teknik geodesi yang berhubungan dengan perencanaan. Nah, ketika S1 dalam durasi waktu 4 tahun, kurang lebih 4 tahun, saya banyak banget reach out more, or explore more yang menurut saya relate dengan bidang jurusan saya. Saya pernah mengikuti vacation program di Schlumberger atau Oil Service Company. Lalu waktu itu juga saya sempat internship di pemerintahan, baik itu di Badan Informasi Geospasial atau dan juga Kementerian Agraria Tata Ruang. Lalu juga pernah terlibat di konsultan pembangunan yang berkaitan dengan konstruksi jembatan maupun pemetaan suatu wilayah yang memakan waktu cukup lama waktu itu 2 bulan. Nah, tetapi di samping itu juga saya menggali lagi atau menggali apapun yang menurut saya membuat saya happy. Kayaknya ketika saya bercerita, ketika saya sharing kepada orang-orang, sesuatu hal yang dapat memberikan impact atau valuable dalam jangka panjang. Artinya di sini, aku nggak hanya memikirkan tentang input ataupun output, tetapi ada outcome. Seperti itu. Nah, thanks God-nya, aku sadar waktu itu. Aku sadar sebelum aku masuk ke S2, aku sudah sadar bahwasanya yang aku cari ialah kebahagiaan, happiness, kenyamanan. Karena ketika aku bekerja misalnya di oil service company, di berbagai macam instansi yang berkaitan dengan praktikal banget, yang tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan, memang kita bisa membentuk passion itu, kita bisa belajar, tetapi balik lagi, intersection point yang seperti apa nih yang kita cari? Ternyata aku sadar bahwa aku pengen banget menikmati yang namanya proses menginspirasi. Nah, ketika aku apply LPDP, pada saat itu juga aku bercerita bahwa keikhlasan dan ketulusan untuk mengabdi kepada negeri ini kayaknya seru ya kalau kita bisa memberikan dampak atau manfaat kepada teman-teman di sekitarnya. Artinya di sini kita bisa menselaraskan experience kita dengan apa yang kita inginkan. Nah, pada saat itu juga saya fokus nih, saya sudah fokus, saya sadar menjadi seorang akademisi kayaknya menarik ya. Walaupun saya tidak bisa terlibat di oil service company ataupun di pemerintahan, tapi saya bisa menuangkan hal tersebut dengan riset. Di samping itu juga, karena ada fondasi atau esensi secara fundamental tersebut, kenapa saya nggak menyalurkan hal tersebut menjadi seorang edupreneur? Artinya tetap bergerak di bidang pendidikan, tapi tetap mendirikan platform yang bergerak di bidang wirausaha. Gitu. Nah, artinya di sini kita boleh menjadi realistis karena itu merupakan keputusan masing-masing pribadi, tetapi kalau berdasarkan apa yang saya alami, yang saya cari ialah kebahagiaan. Kebahagiaan itu banyak ya teman-teman, bisa kita
luangkan dalam bentuk materi ataupun non-materi. Nah, tetapi yang paling penting ialah ketika kita make them balance antara materi dan non-materi, why not kita merealisasikan hal tersebut. Wow, jadi intinya kalau dari Kak Andy ini sendiri adalah life is a choice dan juga make it balance ya. Yang penting sesuai dengan hati kita gitu. Wow, luar biasa sekali. Baik, mungkin Kak Kevin Benedico mau menjawab pertanyaan tadi. Bagaimana sih pandangan kakak tentang being realistic? Oke, ya benar sih memang maksudnya kan kita hidup ini harusnya realistis ya. Kayak gitu maksudnya kayak tadi kan yang pertanyaan Julia adalah kalau misalkan kita udah bekerja sesuai hobi nih, tapi ternyata uangnya nggak banyak gitu ya maksudnya kan Iya, benar uang banget. yang didapetin nggak banyak kayak gitu. Ya gini, maksudnya kayak tadi yang seperti yang tadi aku sampaikan bahwa oke, kalau misalkan aku gitu hobinya traveling kayak gitu. Kalau misalkan emang di satu wadah gitu, misalkan jadi tour leader itu menurut aku, oh kayaknya aku nggak begitu banyak gitu menghasilkan menghasilkan uang untuk bertahan hidup kayak gitu. Ya udah kita bisa cari celah lain. Misalkan contohnya, oh ya udah aku bikin mungkin YouTube channel tentang traveling. Siapa tahu aku bisa menghasilkan uang dari sisi yang itu kayak gitu. Kemudian atau misalkan masih kurang juga, misalkan oh ya udah aku kerja sama TV atau iklan gitu yang berhubungan dengan traveling, bisa. Jadi sebenarnya kita akan balik lagi ke peluang gitu. Maksudnya kita mau nggak sih nih cari peluang kayak gitu. Kalau misalkan peluang yang satu udah sesuai dengan hobi dan kurang, ya kita pakai peluang yang lainnya kayak gitu. Jadi kalau tadi life is choice gitu, nah benar ya maksudnya gitu, ya udah pilihan gitu. Ya kamu mau milih mau stuck di itu aja dengan penghasilan yang itu aja, atau mau coba cari pintu lain yang kira-kira sesuai dengan hobi kita, terus menghasilkan yang lebih kayak gitu. Apalagi kan zaman sekarang gitu banyak ya kayaknya kalau misalkan apalagi anak muda gitu bisa banyak lah pemikirannya, apalagi yang kreatif banget gitu anak-anak muda sekarang gitu. Dengan sosial media aja bisa menghasilkan uang kayak gitu. Dengan stay at home aja bisa menghasilkan uang kayak gitu sih kalau menurutku pribadi. Wow, keren banget. Jadi yang penting kita sebagai anak muda harus kreatif ya Kak ya. Wow. Harus kreatif, bisa melihat peluang juga kalau menurutku. Ya, kreatif dan bisa lihat peluang. Mantap banget. Gimana kalau pandangannya Kak Kevin Lineria tentang being realistic? Dari pandangan saya, sebenarnya memang pertanyaan dari Julia ini juga menjadi keresahan dari banyak orang. Kebetulan mungkin saya, Kevin Benedict, dan juga Andy di sini adalah orang-orang yang cukup beruntung untuk bisa bekerja sesuai dengan hobi atau mungkin jurusan yang mungkin dulu dikuliahkan gitu. Tapi banyak sekali teman-teman saya juga yang mungkin dari jangankan hobi, tapi jurusan saja dengan yang pekerjaannya itu berbeda. Nah, itu bagaimana? Sedangkan kita kan di sini bilangnya ubah hobi jadi karir. Nah, kalau saya melihatnya seperti ini. Tadi benar kata Andy dan juga kata Kevin Benedict tentang being realistis. Itu benar. Tetapi kita jangan juga menjadi orang yang bisa dibilang, kalau saya sih melihatnya tidak melihat kondisi. Makanya kalau kita tahu ada quote yang kalau misalnya pernah dengar, love what you do what you love. Sekali lagi, love what you do what you love. Kenapa nggak do what you love duluan? Sebenarnya tuh dari quote itu ada makna yang sangat dalam, karena gini, kita ini adalah orang-orang yang masih muda yang lagi sedang meniti karir, dan tentu secara finansial mungkin kalau kita bukan dari keluarga yang berkecukupan secara finansial, tentu akan menempuh banyak tantangan dalam membangun usaha atau pekerjaan yang sesuai dengan hobi kita. Misalnya kalau kita mau entrepreneur gitu kan, nggak semua harus entrepreneur ya. Itu adalah sesuatu hal lain, tapi kalau kita mau bekerja di tempat lain juga, kita boleh-boleh aja. Saya nggak bilang entrepreneur adalah the one and only yang harus dilakukan. Nah, jadi bisa jadi kesempatan yang mungkin belum ada kalau misalnya mau bekerja sama orang, atau kalau mau bikin usaha juga, belum tentu dukungan finansialnya mumpuni seperti itu. Nah, makanya quotes tadi itu, love what you do itu adalah suatu hal yang menurut saya penting banget, karena ya sudah, kesempatan yang ada apa, diambil aja dulu. Dari situ kita belajar. Dari situ kita bersama-sama kita kumpulin dari segi finansial, dari segi pengetahuan, knowledge, dan juga skill. Sebelum akhirnya kita terjun ke bidang, kalau misalnya mau bikin usaha, yaitu kita mau bikin usaha itu tentu kita butuh modal. Nah,
Jangan ujuk-ujuk, misalnya habis lulus kuliah, dukungan finansial nggak mumpuni, terus akses belum ada, langsung udah mau misalnya, oke, gue mau bikin usaha ini dan segala macam. Well, it's okay. Tapi kalau ada kesempatan, kenapa enggak diambil dulu? That's why ketika itu quote yang pertama adalah love what you do. Lakukan dulu, cintai dulu apa yang sedang kamu lakukan sekarang. Setelah kamu sudah menjadi orang, kamu sudah settle, kamu sudah punya dukungan finansial yang mumpuni, kamu punya akses yang besar, punya link, channel, dan sebagainya, kamu bisa melakukan apa yang kamu cintai. Akhirnya dibalik, jadi do what you love gitu. Kalau aku sih melihatnya seperti itu, banyak teman-teman yang mereka belum tahu dirinya seperti apa, tapi ya itu bukan hal yang salah, tapi kita coba untuk realistis dan kita belajar dulu nih di situ. Mungkin dari saya jawabannya seperti itu ya, semoga bisa teman-teman mungkin bisa sharing yang lain juga. Wah, luar biasa sekali ya quotes-nya. Love what you do, then do what you love. Wow, keren banget sih. Jadi ngefans sama Kak Kevin. Kevin yang mana nih? Kak Kevin keduanya. Ada 2 ya. Oke. Tapi untuk sesi ini jadi ngefans sama Kak Kevin Lineria. Quotes-nya benar-benar mantul banget. Sama ngefans sama semuanya juga. Ya pastinya. Oke. Kak, berhubung 3 menit lagi nih, kita udah jam 9. Bagaimana nih keputusan dari kakak-kakak sekalian? Karena ternyata banyak banget ada pertanyaan dari teman-teman nih. Apa kita jawab aja satu pertanyaan dari teman-teman? Boleh. Ini ada satu pertanyaan yang general banget. Jadi aku akan langsung share screen ya ke teman-teman semua. Nah, ini pertanyaannya dari Mufid, dia dari Surabaya, untuk ke semua speaker. Manajemen waktu seperti apa sih yang selama ini kakak-kakak terapkan sehingga semua hal bisa kalian kerjakan dengan sangat total dan profesional, baik itu dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan mengatur passion yang ada dalam diri kalian? Bisa dimulai dari Kak Endi dulu? Boleh. Ini berkaitan dengan manajemen waktu ya, kayak gini. Jadi gini teman-teman, karena kayak gini, ini balik lagi ke pribadi teman-teman ya, bagaimana cara teman-teman mengatur manajemen waktunya, karena setiap orang pasti punya cara atau ways yang berbeda-beda. Kalau aku, tipe orang yang scheduling banget nih, jadi kayak aku punya planning yang short term dan long term, kayak gitu. Nah, jadi per day itu pun aku membuat goals atau set my goals agar bisa terrealisasi dengan baik. Jadi gini, kebetulan setiap aku belajar, setiap aku bekerja, atau setiap aku kemanapun, aku selalu membawa satu buku sih, kayak gini teman-teman. Satu buku yang selalu aku jadiin buku sakuku. Jadi kalau boleh sharing juga, aku bener-bener bikin kayak monthly log, daily log, sama year log. Jadi kita bener-bener men-set apa aja yang harus kita lakukan hari ini, 1 minggu ke depan, ataupun 1 tahun ke depan. Jadi yang bersifat long term. Artinya di sini kita bisa mengkontrol target-target atau goals apa yang akan kita lakukan untuk diri kita sendiri nih gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa men-setting apabila planning yang tidak bisa terrealisasi dengan maksimal, kita punya cara yang lain untuk merealisasikan itu dengan cara berbeda, tetapi tetap mencapai goals yang kita inginkan. Kayak gitu. Jadi kalau dari aku, menyikapi manajemen waktu 24 jam itu sangat banyak banget sih menurutku. Jadi tergantung kita untuk menyikapinya. Aku punya prinsip bahwa kayak gini, hidup bukan untuk tidur, tetapi bagaimana cara kita untuk menyikapi every single day yang harus kita lewati gitu loh. Karena setiap kehidupan itu pasti banyak lika-liku ya. Jadi bagaimana cara kita men-setting itu semua, mengatur itu semua agar bisa relate dengan apa yang kita inginkan. Itu sih, Dek. Wow, makasih banget loh Kak. Jadi
quotes-nya kakak ini semua benar-benar mantul banget ya jargonnya, kayak hidup bukan untuk tidur, tapi sikapilah kehidupan itu sendiri dengan cara men-setup-nya. Wow, luar biasa. Nah, silakan untuk Kak Kevin Benedict untuk menjawab pertanyaannya. Oke. Julia akan Men- share lagi apa? Ya, screen-nya. manajemen waktu kan ya tadi ya. Ya. Oke, ya. Jadi manajemen waktu. Sebenarnya kan manajemen waktu kan emang diri kita sendiri yang ngatur ya. Jadi kayak kita yang tahu apakah diri kita seberapa sanggupnya kita, bagaimana kita mengatur diri kita untuk bahagia atau sebagainya. Jadi kalau aku pribadi yang memanajemen waktu itu aku sendiri gitu. Jadi kayak aku mulai misalkan kayak apa target untuk minggu ini, apa untuk to-do list untuk hari ini, apa itu aku yang ngatur sendiri. Jujur aku agak keteteran karena sebenarnya aku nggak cuman kerja doang, tapi aku sekarang lagi sambil kuliah S2 di salah satu universitas kayak gitu. Jadinya aku benar-benar harus bagi waktu gimana caranya bagaimana caranya untuk membagi waktu antara kuliah, pekerjaan, nongkrong sama teman-teman dan sebagainya kayak gitu. Jadi kayak benar-benar itu kita sendiri yang ngatur bagaimana caranya. Nah, kalau dari aku pribadi, aku tuh apa ya, tergolong anak kekinian ya mungkin kali ya. Jadi aku bukan tipikal orang yang benar-benar bawa buku dan nyatet apa yang harus tugas, tapi aku semua dari HP kayak gitu. Misalkan aku di tanggal ini ada apa, aku catat, aku bikin mark kalender, terus kemudian di notes kayak tugasnya apa kayak gitu. Jadi kayak aku benar-benar tulis semuanya di HP dan aku punya alarm masing-masing gitu. Jadi kayak kalau misalkan aku lagi di tanggal segini sampai tanggal segini udah ada jadwal kuliah, aku nggak bisa keluar negeri gitu, atau mungkin aku harus keluar negeri, gimana caranya aku bikin surat izin dan sebagainya. Jadi itu yang manage itu ya aku sendiri dan aku buat per schedule kayak gitu. Jadi yang tahu kamu bisa atau enggaknya itu diri kalian masing-masing kayak gitu kan. Nah, dan terlebih adalah sanggup atau enggaknya juga kalian yang nentuin kayak gitu. Jadi kayak jangan seolah kamu aku bisa ngelakuin A, B, C, D, E dalam waktu sekaligus kayak gitu. Yang ada iya kelakuin tapi lama-lama sakit malah jadinya buyar semuanya. Jadi ya itu balik lagi yang tahu adalah diri kamu sendiri kayak gitu. Nah, manajemen waktu yang aku terapkan itu adalah aku dari dulu itu adalah membuat jadwal masing-masing kayak gitu. Jadi kayak jadwalnya udah aku tentuin, jadi kalau misalkan emang aku A, kalau bisa jadwal yang B digeser kayak gitu. Jadi aku harus sesuai jadwal kayak gitu. Dan juga yang paling terpenting sih tadi katanya total dan profesional ya. Iya, jadi benar. Kalau emang misalkan waktunya kamu untuk kuliah ya dimaksimalin untuk kuliah kayak gitu. Tapi pas udah waktunya kerja aja. Nah, pembagian waktunya itu udah kamu tentuin dari jauh-jauh hari kayak gitu. Jadi nggak tiba-tiba dadakan terus jadinya kamu nggak profesional dan sebagainya kayak gitu. Apalagi kan tadi yang seperti saya bilang, saya di bidang pendidikan ada, di bidang pekerjaan ada, dan passion-nya ada gitu. Nah, kebetulan aja nih pekerjaan saya sama sesuai passion, jadi itu bisa dijadiin satu lah ya ibarat. Nah, kalau pendidikan itu yang susah, apalagi kan kalau kampus, kuliah, kayak gitu kan nggak bisa seenak jidat kita dong ya. Kayak misalkan tiba-tiba kita mau pergi ke luar negeri, terus tiba-tiba ada kuliah, ya udah pergi-pergi aja gitu. Yang ada tiba-tiba di DO aja gitu kan. Kita harus juga mengikuti gitu. Kita harus melihat, kalau aku sih dari awal kuliah, dari awal semester gitu udah ngeliat nih, waktunya aku bisa pergi itu tanggal segini sampai tanggal segini. Habis itu absennya maksimal tanggal segini sampai tanggal segini gini. Jadi aku bisa mainin itu. Jadi kayak gitu. Kalau misalkan absenku masih banyak, aku bisa pergi kerja kayak gitu-gitu. Jadi mendingan dibuat list satu persatu. Terus habis itu kalau misalkan anak kekinian dari HP, mark kalender, tugas hari ini apa. Jadi tercapai gitu semuanya gitu. Misalkan emang weekend ini mau ngapain, mau bikin desain apa ini, ya udah kamu tulis di ini. Jadi tugasnya tuh terselesaikan satu-satu, nggak cuma di otak kayak ya kayaknya pengen ini deh, pengen bikin desain apa kayak gitu. Ya udah pasti akan lupa gitu. Apalagi aku juga tipikal orang yang pelupa. Jadi mendingan aku catet, terus jadi aku tahu tugas yang belum dilakuin tuh ini gitu. Jadi intinya adalah balik lagi yang manajemen waktu yang baik adalah manajemen waktu yang diatur sama diri sendiri, karena diri sendiri yang tahu gimana caranya, mampu apa enggak, gimana caranya, dan ya udah kalau misalkan memang kamu mampu ngelakuin ya lakuin lah semuanya kayak gitu. Kalau enggak ya ikutin alur kemampuan kamu sendiri kayak gitu. Wow, terima kasih Kak
Kevin benar-benar menginspirasi dan juga mencerahkan untuk kita semua. Dan sekarang mungkin Kak Kevin Lineria memiliki cara yang berbeda. Mari kita simak. Silahkan, Oke. Kak Kevin. Mungkin untuk manajemen waktu tadi apa yang disampaikan oleh Andy dan juga Kevin Benedict itu kurang lebih hampir sama. Cuman kalau saya ini, apalagi di I.O. ya, kadang kita itu dikasih brief sama klien itu nggak sampai sebulan, 2 bulan gitu. Kalau 3 bulan tuh udah, wah sujud syukur deh untuk ngadain sebuah event. Apalagi event-event pemerintahan gitu ya. Kadang tuh cuman sebulan itu udah paling lama. Dan tentu manajemen waktu di sini sangat penting sekali untuk dikelola oleh kita, seorang punya individu harus punya kapabilitas atau skill dalam manajemen waktu tersebut. Nah, kalau saya sendiri, tadi benar udah kata Andy ada skala prioritas, jadi ada yang pendek, menengah, dan panjang, dan dari Kevin juga sudah disampaikan, untuk dicatat, kata punya teknologi harus digunakan gitu ya. Kadang kalau di notes atau di buku kadang suka hilang, tapi ya itu tergantung masing-masing. Nah, kalau saya juga melihat, saya selalu bilang ke teman-teman atau ke tim saya untuk manajemen waktu, misalnya karena kita punya banyak segudang pekerjaan nih untuk suatu event, kita bingung nih mana yang mau dikerjakan duluan. Yang pertama, itu dari segi urgensinya dan juga mendesak atau tidak. Jadi kita harus melihat, yang pertama, dia itu urgent dan mendesak. Itu yang harus kita kerjakan paling pertama. Karena ada juga yang urgent tapi tidak mendesak. Nah, lalu ada yang ketiga, yaitu tidak urgent tapi mendesak. Nah, itu nanti contohnya seperti apa, nanti teman-teman bisa tahu sendiri seiring kalian menemukan case-nya seperti apa. Jadi dari segi urgensi dan juga mendesaknya ya. Nah, yang kedua apa? Adalah mengenai berhubungan dengan orang dan juga membutuhkan proses. Ini hal-hal simpel yang sebenarnya bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kalau saya di kantor gitu ya, kita punya beberapa pekerjaan. Misalnya yang pertama harus menghubungi vendor untuk booking tanggal kita mau pakai eventnya di mana. Yang kedua kita harus ada print dokumen. Lalu yang ketiga kita juga harus bikin list keperluan checklist barang. Nah dari 3 ini kadang penting sekali untuk kita atur mana yang kita kerjakan duluan, mana yang kedua, mana yang ketiga. Karena itu nanti dengan waktu yang cuma kita punya sebulan misalnya dalam menghandle event, itu penting sekali. Jangan sampai nanti, namanya juga kita organizer, ya kita harus organize everything. Dan ini juga berlaku sebenarnya buat teman-teman. Dan saya selalu share ke teman-teman semua, nggak cuma di I.O. kok, di hidup kalian juga seperti itu. Nah, kalau dari 3 itu misalnya, mana-mana saja yang harus kita bikin. Ya udah, kalau saya sih yang pertama yang berhubungan dengan orang. Yang kedua membutuhkan proses. Yang pertama yaitu adalah menghubungi vendor. Kenapa? Karena belum tentu ketika kita hubungin vendornya bisa langsung jawab atau misalnya dia ada kemana dulu. Itu kan kita berhubungan sama orang. Sedangkan checklist yang ketiga itu kita kerjakan paling akhir karena itu urusan dapur kita aja sendiri, ya kan? Yang kedua kita harus print dokumen. Nah, jadi by the time kita sudah telepon, by the time si orang itu vendor itu ngerjain, kita bisa print dokumen untuk diberikan misalnya kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang perintil tapi penting banget untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya tapi pekerjaan yang cukup maksimal seperti itu sih. Wow. Jadi begitulah tips and trick untuk menghandle event ya Kak secara in general gitu. Nah, baik. Untuk teman-teman, hanya sekedar info aja, karena sebentar lagi, less than 1 menit, kita akan leave meeting ini bersama-sama. Jadi mohon untuk stay tune di grup, karena kita akan memberikan link baru, link Zoom baru, di mana itu sudah premium. Jadi teman-teman diharapkan bisa lebih nyaman untuk mendengarkan dan menyimak sharing session kita pada kali ini. Gitu. Jadi, terima kasih juga untuk Kak Kevin yang udah memaparkan nih dan memberikan inspirasi untuk kita gimana kita harus bisa memprioritaskan hal-hal mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu khususnya. Baik teman-teman, jadi sekarang Julia akan leave dulu meeting ini dan please stay tune di link grup WhatsApp kita ya. Ubah hobi jadi karir. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Kita balik lagi. Bakal balik lagi.